Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Terpujilah Engkau Allah pencipta kami. Di saat kami akan merenungkan firman, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh memahami akan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, kasih lebih kuat daripada kematian. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 5. Firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita mesti jatuh ke atas batu itu dan hancur sebelum kita dapat diangkat dalam Kristus. Diri harus diturunkan dari tahtanya, kesombongan harus direndahkan, kalau kita hendak mengetahui kemuliaan kerajaan kerohanian. Dalam terang kehidupan juru selamat, hati sekalian orang, bahkan dari Khalik hingga Raja Kegelapan dinyatakan. Setan telah melukiskan Allah sebagai mementingkan diri dan suka menindas, menuntut semuanya tetapi tidak memberikan sesuatu, meminta pelayanan dari segala makhluknya demi kemuliaannya sendiri, tetapi tidak suka mengadakan sesuatu pengorbanan demi kebaikan mereka itu. Tetapi karunia Kristus menyatakan hati Bapa. Disaksikannya bahwa pikiran terhadap kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dicatat dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Hal itu menandaskan bahwa meskipun kebencian hati Allah terhadap dosa kuat laksana maut, kasihnya kepada orang berdosa lebih kuat daripada maut. Setelah melaksanakan penebusan kita, Ia tidak akan menahan barang sesuatu, bagaimanapun mahalnya, yang perlu untuk menyempurnakan pekerjaannya. Tiada kebenaran penting yang ditahankan bagi keselamatan kita. Tiada mujizat kemurahan yang dilalaikan. Tiada alat ilahi yang tidak digunakan. Kerelaan ditimbun atas kerelaan. Karunia atas karunia. Seluruh perbenaran surga terbuka bagi orang-orang yang hendak diselamatkannya. Sesudah mengumpulkan kekayaan alam semesta dan membukakan sumber-sumber kekuasaan yang tidak terhingga, diserahkannya semuanya ini ke tangan Kristus, seraya bersabda, semuanya ini adalah untuk manusia. Gunakanlah segala karunia ini untuk menginsafkan manusia itu, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihku di dunia atau di surga. Kebahagiaannya yang terbesar akan terdapat dalam mengasihi aku. Di salib Golgota, kasih dan sifat mementingkan diri tegak berhadap-hadapan. Disinilah puncak kenyataannya. Kristus telah hidup hanya untuk menghibur dan memberkati. Dan dalam membunuh dia, iblis menyatakan kedurjanaan, kebencian hatinya kepada Allah. Ditunjukkannya dengan nyata bahwa maksud pemberontakannya yang sesungguhnya ialah hendak menurunkan Allah dari tahtanya dan untuk membinasakan dia yang olehnya kasih Allah ditunjukkan. Oleh kehidupan dan kematian Kristus, pikiran manusia pun turut kelihatan. Dari palungan hingga kayu salib, kehidupan Yesus merupakan suatu panggilan kepada penyerahan diri dan kepada persekutuan dalam penderitaan. Itu menyingkapkan tabir segala maksud manusia. Yesus datang dengan kebenaran surga, dan semua orang yang mencamkan suara Roh Kudus tertarik kepadanya. Orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri adalah rakyat kerajaan setan. Dalam sikap mereka terhadap Kristus, semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka itu berdiri. Maka demikianlah setiap orang menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 47 dan 48. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami boleh nikmati hari ini. Terima kasih untuk firman kami boleh baca, dan biarlah ini menjadi perenungan bagi kami, bahwa kasih-Mu lebih kuat dari apapun, termasuk kematian. Dan biarlah kehidupan kami boleh menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, oleh kehidupan dan kematian-Mu, pikiran kami turut melihat
betapa besar karya Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah kehidupan Yesus merupakan suatu panggilan bagi penyerahan diri kami masing-masing. Kami boleh bersekutu dan menderita di dalam Kristus. Berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan. Memohon penjagaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.